pada akhirnya si debt collector lapangan itu memang datang ke kantor di mana tempat kerja teman saya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update 5 aplikasi pinjaman online legal yang rajin nagih ke tempat kerja kita atau ke kantor kita. Hal ini tentu akan mengganggu kita dalam hal bekerja ya tentunya, karena mereka akan rajin menghubungi ke nomor kantor. Bahkan ada nih salah satu DC lapangan dari aplikasi pinjaman online ini yang mendatangi tempat kita bekerja. Nah, di sini ada 5 aplikasi pinjaman online legal yang memang rajin menagih ke tempat kerja kita atau ke kantor kita. Yang pertama ada aplikasi EasyCash. Nah, untuk aplikasi EasyCash ini memang sejauh ini debt collector lapangannya itu baru di daerah Jabodetabek, itu pun juga random. Nah, di luar Jabodetabek, di lapangan dari EasyCash ini memang belum ada. Makanya dari itu, untuk penagihan dari aplikasi EasyCash ini, DC-DC-nya tuh gencar ya. Mereka akan menghubungi nomor-nomor yang kita daftarkan seperti nomor kontak darurat, bahkan nomor kantor ya, di mana tempat kita bekerja. Banyak informasi yang masuk nih, yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi EasyCash itu banyak yang dihubungi melalui tempat bekerja dan membuat HRD-nya itu marah. Tentunya itu akan membuat kita tidak nyaman ya ketika nomor kantor kita dihubungi oleh DC pinjaman online. Nah, yang kedua ada aplikasi Ada Kami. Nah, untuk aplikasi Ada Kami juga sama nih, untuk debt collector lapangannya sejauh ini belum ada ya. Makanya dari DC online aplikasi Ada Kami ini tuh gencar dalam menagihnya ya, termasuk menghubungi nomor kontak darurat dan juga menghubungi nomor kantor di mana tempat kita bekerja. Bahkan nih biasanya kalau mereka menghubungi nomor kantor tempat kita bekerja itu biasanya kalau dari kita tuh tidak ada respon atau mungkin tidak ada kooperatif ya. Namun di aplikasi Ada Kami, walaupun si nasabah tersebut itu merespon, namun mereka tuh tetap menghubungi nomor kantor di mana tempat kita bekerja. Nah, yang selanjutnya ada aplikasi Ada Kami. Nah, untuk aplikasi Ada Kami juga sama gencarnya ya, sama aplikasi Ada Kami dan juga EasyCash. Mereka menghubungi nomor kontak darurat dan juga nomor tempat kita bekerja. Nah, buat kalian yang mungkin gagal bayar atau keterlambatan aplikasi Ada Kami, kalian patut waspada ya, karena mereka rawan menghubungi nomor kantor di mana tempat kita bekerja. Walaupun ya aplikasi kredit pintar ini memang sudah ada debt collector lapangan yang cukup merata, namun dalam penagihannya mereka juga cukup gencar ya dan juga cukup rajin dalam menagihnya. Nah, yang selanjutnya ada aplikasi Akulaku. Nah, untuk aplikasi Akulaku ini salah satu aplikasi pinjaman online legal besar yang cukup populer. Yang mana untuk penagihan di aplikasi Akulaku ini cukup gencar dan cukup rajin juga. Bahkan di sini ada salah satu kerabat saya yang mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online Akulaku, dan beliau itu didatangi oleh debt collector lapangan ke rumahnya. Namun posisinya ketika debt collector lapangan tersebut itu datang ke rumah teman saya, posisi teman saya itu sedang tidak ada di rumah atau sedang bekerja. Nah, si DC lapangan itu berinisiatif nanyain ke tetangga di mana tempat bekerja teman saya ini. Dan tetangga saya itu memberitahukan bahwasannya tempat kerja teman saya itu di salah satu kantor berikut ya, dan pada akhirnya si debt collector lapangan itu memang datang ke kantor di mana tempat kerja teman saya ini ya. Yang mana kalian gagal bayar di aplikasi Akulaku, kalian wajib waspada ya untuk kunjungan debt collector lapangan. Mereka ada yang sudah berani datang ke kantor tempat kita bekerja. Namun perlu kalian ketahui ya, tidak semua debt collector lapangan seperti itu. Di tiap-tiap daerah memang beda-beda ya, dan sebenarnya dari pihak aplikasinya itu tidak mewajibkan DC pinjaman online itu menghubungi nomor kantor ataupun mendatangi kantor tempat kita bekerja ya. Namun ada oknum-oknum DC yang memang suka sok tahu atau mungkin sok rajin ya dalam penagihannya. Makanya mereka tuh sering menghubungi nomor kantor, bahkan mendatangi nomor kantor tempat kita bekerja. Dan yang selanjutnya ada aplikasi modal nasional. Nah, untuk aplikasi modal nasional juga sama dalam penagihannya tuh cukup gencar dan juga cukup rajin. Karena memang sejauh ini untuk aplikasi modal nasional itu belum memiliki debt collector lapangan. Kalau mungkin dulu sempat nih aplikasi modal nasional itu memiliki debt collector lapangan, karena mungkin ada faktor-faktor lain yang memaksa dari pihak modal nasional itu harus mem-PHK beberapa karyawannya, termasuk debt collector lapangan, yang mana efeknya sekarang tidak ada debt collector lapangan dari aplikasi modal nasional. Makanya tidak heran bahwasanya kalau penagihan dari aplikasi modal nasional ini cukup gencar dan cukup rajin, bahkan menghubungi nomor kantor tempat di mana kita bekerja ya. Kalau mungkin untuk kunjungan debt collector lapangan sebenarnya aman dari aplikasi modal nasional ini, karena sekarang aplikasi modal nasional ini tidak memiliki debt collector lapangan. Namun untuk menghubungi
nomor kontak darurat dan juga nomor kantor tempat kita bekerja itu patut diwaspadai ya, karena mereka tuh penagihannya cukup gencar dan juga cukup rajin ya. Nah, itulah tadi 5 aplikasi pinjaman online legal yang suka menghubungi atau yang rajin menghubungi nomor kantor di mana tempat kita bekerja. Sebenarnya tiap-tiap daerah untuk DC dari aplikasi pinjaman online itu beda-beda ya. Bahkan ada nih DC lapangan dari aplikasi pinjaman online legal yang ramah-ramah, yang baik-baik, yang datang ke rumah hanya mengingatkan tagihannya. Namun di beberapa daerah juga banyak nih debt collector lapangan yang cukup gencar dan juga cukup barbar dalam penagihannya. Salah satunya adalah mengunjungi kantor di mana tempat kita bekerja. Karena untuk debt collector lapangan di beberapa daerah tuh punya cara-cara dan strategi-strateginya masing-masing dalam penagihannya. Tujuan mereka hanya satu, agar si nasabah tersebut membayar tagihannya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.